Shalom. Silakan duduk kembali. Waktunya makan dari firman Allah. Saya mengajak kita membuka kitab Yohanes pasal 20 ayat 19. Bulan ini bagi kita untuk mengingat, memulihkan kembali pengalaman bersama Roh Kudus. Yohanes 10 ayat 19 mulai. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nats ini memberitahu kepada kita, orang percaya dihembusi oleh Yesus, kemudian berkata, "Terimalah Roh Kudus." Pengalaman menerima Roh Kudus dalam ayat ini jelas berbeda dengan pengalaman menerima Roh Kudus waktu kita percaya kepada Yesus. Tidak dapat dipungkiri, saat kita percaya kepada Yesus, kita juga menerima Roh Kudus. Tapi ada peristiwa lain yang khusus dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah murid-murid itu percaya kepada beliau, kemudian beliau bangkit dari kubur hari pertama minggu itu. Beliau mengunjungi murid-murid itu dan menghembusi mereka satu persatu sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ada kelompok-kelompok Kristen yang menuduh orang-orang Pentakosta karismatik salah penafsiran. Karena mereka memberi penafsiran sendiri bahwa penuh dengan Roh Kudus itu sudah selesai. Pada waktu mereka bebas menafsir, mereka tidak memberi peluang bagi kita menafsir. Sesuatu yang sangat ganjil. Seorang pimpinan denominasi besar di Indonesia berani-berani menuduh orang-orang Pentakosta sudah sesat. Tapi bacalah ayat-ayat ini. Peristiwa ini bukan peristiwa saat mereka percaya. Peristiwa yang kita baca ini adalah sesudah mereka percaya, lalu Yesus bangkit dari kubur.
tindakan yang pertama dilakukan Yesus, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 4, menerima Roh Kudus sesudah percaya, bukan pilihan. Itu satu perintah. Yesus atau Lukas menulis seperti ini di Kisah Rasul. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di ayat 4 dilarang mereka meninggalkan Yerusalem sampai mereka dibaptis dan menerima Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya mengingatkan kita semua bagian ini, karena ini adalah pengalaman berikutnya setelah menerima Kristus. Menerima Kristus, kita diselamatkan. Menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa. Saya mau menjelaskan selama 1 bulan ini beberapa bagian penting di dalam menerima Roh Kudus. Menyegarkan kembali ingatan kita, mendorong supaya kita masuk lebih dalam pengalaman ini. Kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa pengalaman di dalam Roh Kudus. Salah satu dikatakan adalah Roh Kudus turun di atas kita. Itulah pengalaman lain di dalam Roh Tuhan. Di dalam ayat yang lain disebut dibaptis, dipenuhi, dikuasai, dipimpin, dihibur, dan sebagainya. Pagi ini saya mau menjelaskan salah satu pengalaman di dalam Roh, yaitu Roh Kudus turun di atas kita. Alkitab mengatakan ini pertama kali kepada Maria saat dia diberitahu akan mengandung Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Malaikat menemui Maria dan berkata, Maria, engkau beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Sebab aku belum bersuami. Lukas 1:35 menuliskan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Roh Kudus akan turun atasmu. Itulah menjadi alasan engkau dapat mengandung sekalipun engkau belum bersuami. Malaikat berkata, Roh Kudus
akan turun dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kalau kita bisa belajar dari ayat ini, alasan terjadinya mujizat Roh Tuhan turun di atas Maria. Saya ulang, ini penting. Alasan terjadinya mujizat yang luar biasa itu adalah karena Roh Kudus turun di atas Maria. Sembuh dari sakit melalui doa adalah mujizat. Diberkati secara ekonomi lebih dari apa yang kita harapkan melalui doa adalah mujizat. Tapi kelahiran Yesus dari Roh Kudus di atas mujizat yang biasa kita alami. Seorang perempuan perawan yang belum bersuami melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Mujizat ini tidak pernah terulang lagi dan tidak akan pernah terulang. Semua manusia lahir normal dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan. Tapi Yesus lahir bukan atas kehendak laki-laki dan perempuan, tapi karena Roh Kudus. Pesan apa yang hendak disampaikan firman Allah pada bagian ini? Kalau kita berharap mujizat di dalam Tuhan, nantikan Roh Kudus turun atasmu. Kalau engkau rindu mujizat, itu dijamin oleh Alkitab. Alkitab menjamin mujizat tersedia bagi semua orang percaya. Mujizat tersedia dan dijamin oleh Alkitab. Tapi nantikan Roh Kudus turun. Nantikan Roh Kudus turun atasmu, supaya mujizat menjadi pengalaman nyata bagimu sebagai orang yang percaya. Buka Yesaya 32 ayat yang ke-15. Tolong anakku, Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Inilah mujizat kalau Roh Kudus turun dari atas kepada kita. Jadi saya mau tegaskan, ingatkan kepada kita semua. Orang percaya menanti mujizat dijamin oleh Alkitab. Dijamin, disediakan oleh Alkitab. Sampai dicurahkan roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Itu mujizat. Saya sudah berkali-kali sampaikan ini kepada kita semua. Maka jangan pernah bosan berdoa sebelum dicurahkan roh dari atas supaya mujizat terjadi. Inilah maunya Tuhan. Mengapa orang-orang percaya dilarang meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji dari Bapa? Tentu
ada banyak pekerjaan Roh Kudus. Salah satu pagi ini saya ingatkan supaya beliau dapat melakukan mujizatnya secara bebas di dalam kita setelah kita menerima turunnya Roh Kudus. Siapa hari-hari ini sedang menantikan mujizat dalam hidupnya? Siapa yang sedang menanti mujizat, nantikanlah Roh Kudus turun atasmu. Nantikan, jangan beranjak dari doamu sampai tiba waktunya Roh dicurahkan, mujizat pun akan terjadi. Saya ulangi, ada banyak pekerjaan Roh. Tentulah Alkitab menjelaskannya. Tapi pagi ini saya didorong mengingatkan Roh Kudus turun mengadakan mujizat seperti Maria mengalaminya. Perkara yang kedua, di Matius 3 ayat 16. Peristiwa ini saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti merpati turun di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus sendiri mengalami turunnya Roh Kudus saat beliau selesai dibaptis di Sungai Yordan. Beliau keluar dari air, tiba-tiba turunlah Roh Allah. Mereka melihat Roh Allah seperti burung merpati turun dan hinggap di atas Yesus. Yesus mengalaminya. Yesus menerima Roh Kudus turun di atasnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang-orang percaya menanti Roh Kudus adalah benar. Ayat ini menegaskan kepada kita pemberian Roh Kudus kepada Yesus, menjelaskan bahwa Yesus adalah berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, setelah Roh itu turun di atas beliau, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Salah satu bukti bahwa Tuhan berkenan atas seseorang, diberikanlah Roh-Nya. Tentulah tujuan dari kekristenan kita setiap hari adalah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita sedang berjuang untuk terus berkenan kepada Tuhan. Maka saya dorong salah satu bukti perkenanan Tuhan adalah minta Roh Kudus turun di atasmu. Di ayat lain dikatakan Roh Kudus adalah meterai sebagai jaminan keselamatan kita. Siapa yang menerima Roh, itu berarti dia sudah terima meterai jaminan keselamatan dari Tuhan. Roh Kudus
bukan sekedar sebuah pesan atau informasi, tapi itu harus jadi pengalaman. Tentu kita tahu Alkitab menulis dua isi Alkitab. Alkitab sebagian bicara informasi seperti anaknya Abraham adalah Ishak, anaknya Daud adalah Salomo. Itu adalah informasi saja. Kita tahu silsilah Tuhan Yesus di Matius 1 itu memberitahu kepada kita asal usul Yesus. Tapi Yesus juru selamat bukan sekedar informasi. Itu harus menjadi pengalaman hidup. Sama dengan kita harus menerima Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, mujizat terjadi kalau Roh Kudus turun. Perkenanan Tuhan terjadi kalau Roh Kudus turun. Dan inilah yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah ayat yang ketiga yang menjelaskan turunnya Roh Kudus. Pada perikop ini, penulis kitab Kisah Rasul menjelaskan kalau Roh Kudus turun, maka kita akan menerima kuasa, otoritas yang membuat kita berbeda secara hierarki penciptaan. Dalam hierarki penciptaan, Tuhan Allah adalah yang paling berkuasa. Lalu di bawah beliau para malaikat-malaikatnya. Barulah manusia. Di bawah manusia adalah binatang hidup. Di bawahnya tumbuhan hidup. Di bawahnya adalah benda-benda mati. Sesungguhnya pada waktu penciptaan, otoritas yang dipunyai manusia di bawah malaikat. Kalau kita di bawah malaikat, maka otomatis kita juga di bawah otoritas iblis kalau mengikuti hierarki penciptaan. Lalu Tuhan datang menyelamatkan kita, memindahkan kita dari posisi di bawah malaikat menjadi di atasnya, karena kita berpindah posisi dari sekedar ciptaan menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya iblis di bawah otoritas orang percaya. Itulah sebabnya juga Alkitab menjamin kita bisa mengusir, mengalahkan iblis. Markus 16:17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Tapi itu tidak selesai. Sampai di situ Tuhan tidak puas. Kemudian beliau mengutus Roh Kudus kepada kita, supaya kita menerima kuasa
yang lebih nyata, supaya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki kuasa memberitakan Injil dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Pesan pada hari ini, kalau Roh Kudus turun di atas kita, ada jaminan kita mengalami mujizat. Kalau Roh Kudus turun di atas kita, ada jaminan kita berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita menerima Roh Kudus, ada jaminan otoritas ilahi turun di atas kita. Maka saya dorong supaya kita selalu rindu dilawat oleh Roh Kudus. Saya dorong supaya kita tidak suam-suam kuku, supaya kita tidak menjadi lemah. Minta Roh Kudus turun di atasmu. Ada banyak orang merasa sangat penting untuk diselamatkan, tapi ada banyak orang merasa tidak terlalu penting dipenuhi dengan Roh Kudus. Allah adalah 3 pribadi yang kita sebut dengan Tritunggal. Kepada ketiga pribadi ini kita harus mengalami pengalaman khusus. Kita mengalami pengalaman khusus kepada Yesus, kita diselamatkan. Kita mengalami pengalaman khusus dengan Roh Kudus, kita diurapi. Kita mengalami pengalaman khusus dengan Bapa, satu kali kita akan masuk surga. Jadi jangan dianggap ini hanyalah cerita-cerita kekristenan yang menambah bumbu iman. Bukan. Ini adalah kebenaran. Saya ulang, kita percaya Allah kita Tritunggal. Dan itu satu-satunya yang membedakan Allah kita dengan semua Allah di muka bumi yang dipercayai oleh orang-orang lain. Allah kita Esa sama. Allah mereka Esa, Allah kita Esa. Tetapi keesaan Yesus dan Allah Bapa berbeda dalam Tritunggal. 3 pribadi sama-sama. Jangan dikira Roh Kudus itu hanya seperti zat atau kuasa. Itu satu pribadi. Apa yang dialami Yesus sebagai pribadi, apa yang dialami Bapa sebagai pribadi, juga dialami Roh Kudus sebagai pribadi. Jadi kita tidak hanya boleh percaya kepada Yesus saja. Itu mutlak dan itulah permulaan. Itu yang disebut kelahiran kembali. Percaya kita kepada Yesus, kita dilahirkan. Itulah permulaan perjalanan iman. Kemudian kita bertumbuh, dibaharui di dalam Roh Kudus setiap hari. Pengalaman terakhir adalah bersama Bapa besok di kerajaan sorga yang kekal. Jemaat yang saya cinta, selalulah rindu akan Roh Kudus. Jangan pernah anggap itu sesuatu yang tidak penting. Sekalipun ada banyak tidak satu paham dengan kita, kita tidak mengarangnya. Alkitab harafiah menulisnya. Itu bukan tafsiran. Itu adalah
isi Alkitab. Saya sudah jelaskan, khotbah pertama kali di dunia ini adalah khotbah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Isinya adalah, akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku yang baptis kamu dengan air, kata Yohanes. Tapi dia yang datang kemudian membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang percaya menomorduakan pengalaman di dalam Roh Kudus, mereka keliru. Mereka keliru dalam penafsirannya. Sebab itu tidak perlu ditafsir. Itu harafiah. Saya mohon supaya semua jemaat punya gairah terhadap Roh Kudus. Bersahabatlah dengan Roh. Minta dia terus memenuhi kita semua. Saya minta selama 1 bulan ini, jangan tinggalkan gereja setiap minggu. Saya akan membuka semua yang amat prinsip-prinsip dari pengalaman di dalam Roh. Supaya kita menjadi orang Kristen yang utuh dalam memahami Injil Kerajaan Allah. Tuhan memberkatimu. Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami perkenanan Tuhan. Dan engkau akan menerima kuasa. Tuhan memberkati.